Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada. Sampailah kita pada manzumah Aqidatul Awam yang berbunyi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqqu taslim wal qabul. Taslim maknanya adalah al-iqrar, yaitu mengakui bisihatihi kebenarannya, wa tafwidul mutlak, yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan itu. Wa kullu ma ata bihi rasulu, semua kulun yaitu adalah adawat daripada am, maka semua apa yang ja'ata ja'a, semua yang datang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahakuhu, maka kebenarannya itu at-taslim wal qabul. Seorang mukallaf itu wajib menerima dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat daripada manzumah ini berarti wajib bagi seorang mukallaf, apabila sampai kepadanya suatu perkara yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perintah, ataupun larangan. Kalau perintah berarti wajib untuk mengerjakannya kalau itu wajib, atau larangan maka harus seorang mukallaf itu wajib untuk meninggalkannya, karena itu apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah benar adanya, itu wajib. Jadi wajib bagi seorang mukallaf menerima semua apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qabul maknanya adalah ar-ridho, rela, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga ketika ada seseorang yang man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul, ketika seseorang itu benci atau merasa dalam hatinya itu tidak ridho dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka para ulama mengatakan sampai pada tingkatan faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Adapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu bisa berupa tauhid ataupun syariat-syariat dalam agama ini, atau hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul. Jadi wajib seorang mukallaf mengimani, kemudian tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Satu, tentang urusan tauhid ketuhanan. Kemudian begitu juga dengan syariat-syariat Islam. Begitu juga dengan perkara-perkara hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga perkara itu adalah perkara yang hubungannya dengan ibadah mahdhon, ta'abudiyah mahdhon. Ada juga perkara-perkara itu yang hubungannya dengan tanzimus sya'n al-hayat, yaitu peraturan-peraturan kehidupan, misalnya seperti hukuman, seperti hukum syariat. Kalau dalam hati seseorang itu ada kebencian, bahkan ada penentangan terhadap hukum yang telah ditentukan oleh kanjeng Nabi, ditakutkan maka akan sampai kepada tingkatan kufur kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya seperti potong tangan, walaupun memang kita bukan negara Islam, walaupun kita memang hukumnya adalah hukum negara kita, akan tetapi sebagai seorang muslim mukallaf, maka jangan sampai sekali-kali dalam hati kita itu merasa benci terhadap hukum potong tangan. Jadi menerima, akan tapi kita mengakui hukum yang berlaku di daerah kita, di tempat kita. Akan tetapi tidak sampai pada tingkat membenci apa yang telah diberikan oleh Rasulullah dengan hukuman tersebut.
atau seperti kisos. Padahal Al-Quran telah mendahulukan fil kisosi haya, dalam kisos ada kehidupan, justru malah ada penjagaan tentang hukum-hukum membunuh orang, hukum melukai orang, mendolimi orang, itu dengan jelas. Maka jangan sekali-kali dalam benak atau dalam hati seseorang muslim untuk meyakini bahwasanya membenci apa yang telah ditentukan oleh syariat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau mungkin yang sekarang itu populer seperti hukum poligami misalnya. Walaupun kita tidak bisa melakukannya karena mungkin ada bagaimana, tapi ketika itu hukum dari Rasulullah, maka itu anggaplah dalam hati kita tidak ada kebencian sama sekali dengan hukum tersebut. Ya. Akan tetapi tetap menerima, ya, walaupun ada beberapa hal, beberapa pendapat dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hati seorang mukallaf hendaklah menerima itu, karena pasti yang ditetapkan oleh Rasulullah, pasti yang dibuat hukum oleh Kanjeng Nabi, di balik itu pasti ada hikmahnya. Sehingga dalam sabdanya Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu. Ya. Maka tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya. Seorang mukmin ketika keinginannya, ketika apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Dalam firman Allah disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang dengannya Rasulullah, baik dengan tauhid maupun hukum syariat maupun hudud, maka ambillah. Nah, kalaupun masih belum bisa melakukan 100%, berapa persen? Tapi ketika itu dengan larangan wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau larangan tinggalkan 100%. Jadi makanya kalau ada perintah pasti di situ faktu minhu mastatoktum, ya, kerjakan semampu kalian kalau perintah, ya. Tapi ketika hubungannya itu dengan larangan, maka fantahu atau fajtanibu, maka perintah-perintahnya, larangannya itu adalah jauhilah 100% tanpa ada kortingan, tanpa ada keringanan-keringanan. Itu yang ada pada mukmin ini. Jadi sekali lagi wajib bagi seorang mukallaf, ya, dalilnya banyak dari firman Allah, wa ma atakum rasul tadi, terus ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, ya, surat An-Nisa ayat 59. Begitu juga qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu juga bagaimana dalil seorang harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Belum lagi Rasulullah juga telah memberikan jauh-jauh kepada umatnya, jadi dua bekal. Jadi taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Jadi aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan keduanya itu tak menjadikan kamu tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnah. Dalam riwayat yang lain yaitu kitabullah dan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika dalam kondisi zaman fitnah seperti sekarang, maka harus bagi seorang mukallaf itu kembali kepada kalamullah dan kalam Rasul, kepada kalamullah dan ahlu baitnya Nabi yang masih konsisten dengan ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadhakiri. Jadi keluarga Nabi sampai akhir zaman pasti akan ada, walaupun dalam gempuran di medsos tentang bagaimana pembencian terhadap ahlul bait dan seterusnya, maka tidak akan mengurangi daripada apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang
muhibbin, akan mencintai, maka akan tambah cinta. Orang-orang yang dasarnya sudah berawal daripada kebencian, maka dia akan tambah jauh, tambah benci, tambah benci. Mudah-mudahan semuanya diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul kita kembali kepada apa yang telah dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza ma'qulakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.